Assalamualaikum Sobat Tani Muda, jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Jadi pagi ini kita akan review ya tanaman cabai kita yang sekarang sudah masuki usia 55 hari setelah tanam. Kemarin sebenarnya sudah dilakukan pengocoran ya, namun nggak sempat saya ambil video karena kemarin itu dilakukan pengocorannya itu di sore hari. Jadi terlalu sore, sudah gelap, jadi saya nggak sempat tagging video. Jadi saya tagging video kebesokannya, yaitu di usia tanaman rawit kita yang ke 56 HST. Ini dia penampakan pertumbuhannya. Usia ke 50 HST ke atas itu dia sudah masuki usia generatif tuh. Sudah terlihat sekali ada bunga-bunga yang tampak sudah mulai bermunculan ya. Bahkan di beberapa pohon itu ada yang sudah keluar benih-benih calon rawitnya. Di tempat lain ada tuh, ini walaupun kerdil ya. Nih sudah mulai keluar bunga. Tuh, ini udah ada buahnya juga. Ini tanamannya terlihat kerdil, pendek-pendek, nggak rata sih. Walaupun sebenarnya yang tinggi juga banyak. Karena memang ya saya pemula, ini pertama kali menanam cabai. Adapun untuk SOP yang kita gunakan itu saya masih belum paten dan sedang menyesuaikan. Ini dia penampakannya ya. Usia 55 HST atau 50 HST ke atas itu sudah memasuki usia yang generatif ya, di fase generatif. Terlihat sekali ini udah pada mulai bermunculan tuh cabai-cabainya. Bunga-bunganya juga sudah mulai banyak. Nah, di pengocoran kemarin itu kita menggunakan pengocoran racikan ya, pupuk racikan dengan komposisi yang nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, untuk itu yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Sejauh ini teman-teman, alhamdulillah ya, kalau kita lihat itu daunnya itu kuat-kuat ya, keras-keras dia, mungkin karena emang pengocorannya maksimal. Namun sejauh ini yang belum benar-benar bisa kita tangani itu, ini dia mulai terkena bakteri dan nampaknya kalau keriting-keriting seperti ini dia sudah mulai terserang hama-hamaan seperti thrips ya, seperti itu. Tapi hari ini rencana kalau nggak besok ya, kalau sempat, karena hari ini sudah terlalu siang, kita akan melakukan pengobatan. Yang komposisi obat yang dispraykan itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi pada video kali ini kita fokus dulu membahas pemupukan di fase generatif yang merupakan kelima kali kalau nggak keliru ya, kalau nggak 4, kalau nggak kelima kali teman-teman. Jadi interval pemupukan yang kita gunakan itu sebanyak 10 kali. Berarti kalau sudah 50 kali, 50 hari usianya ke atas, berarti sudah pemupukan yang ke-5. Adapun komposisi pupuk untuk susulan itu, pupuk yang di rolling yang kemarin itu menggunakan pupuk racikan ya, yang satu paketnya itu isi 10 kilo, yang mana isinya itu dengan rincian 2 kilo boron, 2 kilo KCl, 2 kilo mestak, dan 2 kilo NPK. Kalau NPK kan nanti memenuhi kebutuhan nutrisi pada akar, batang dan daun serta buah. Kalau boron itu nanti manfaatnya untuk membooster si bunga dan buah, atau membantu mempercepat dan mempermudah polinasi pada bunga. Nah, adapun untuk KCl yang kandungan bahan aktifnya itu ada kalium klorida, kita menggunakan sebanyak 2 kilo itu tadi, yang mana nanti manfaatnya itu untuk memperimbun atau memperbanyak munculnya bunga. Selain nanti juga dibantu oleh booster melalui penyemprotan ya. Jadi kaliumnya itu selain dikocorkan melalui KCl,
yang dilarutkan ke dalam satu tangki air atau satu drum dengan bobot satu drumnya itu 200 liter air. Nanti juga ada obat yang lain atau nutrisi yang lain yang akan kita semprotkan, yang mana salah satu kandungannya juga ada kaliumnya. Seperti itu teman-teman. Ya kira-kira seperti inilah penampakan cabai rawit ya yang ditanam oleh kami, yang merupakan untuk pengalaman pertama. Nah, terkait dosis yang digunakan ya untuk pupuk kocoran itu, pupuk rollingan atau susulan itu di fase generatif, kita mengocorkannya itu setiap satu lubang itu takaran 100 ml dengan cara pengocorannya itu di lubang yang ada di sampingnya, tidak langsung dikocorkan di lubang bawah tanaman cabai, karena emang memiliki kandungan yang cukup panas sehingga nanti bisa menyebabkan kering pada tanaman atau mungkin bahkan kematian. Seperti itu teman-teman. Tuh, ini dia penampakannya. Kalau kita review ya, daunnya itu cukup kokoh dan alhamdulillah ini tumbuh cabai rawit ini di musim yang cukup mendukung ya. Dia kalau sudah satu hari panas, satu harinya hujan, jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman. Nah, ini terlihat teman-teman, bunga-bunganya mulai bermunculan tuh ya, seperti itu. Alhamdulillah lah ya. Walaupun mungkin tidak semaksimal tanaman para senior, alhamdulillah tanaman cabai rawit kita sejauh ini sudah mungkin tumbuh dengan maksimal, karena memang mungkin perawatan juga yang istilahnya masih belum terlalu ahli lah dalam merawat. Cuman melihat progres pertumbuhan seperti ini, insya Allah ini bagian dari indikator berhasil nanti di hari panen, walaupun sekali lagi saya ungkapkan tidak mencapai atau belum bisa mencapai garis maksimal seperti itu. Nah, sobat tani muda, sobat muda yang mau bertani, demikian dulu mungkin sekelumit informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan pada video berikutnya kita akan bahas seputar penyepraian. Untuk itu pantengin terus, jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam muda lemong bertani, salam petani muda mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.